Kalian tahu, dalam sebuah podcast kemarin, Rismond sekali lagi membahas mengenai selangkangan dari teman-temannya. Bayangkan kalian, dibahasnya lagi selangkangan teman-temannya itu. Dan lebih parah biar tahu kalian, kalau kemarin dia membahas 8 pasang selingkuhan, sekarang katanya berkembang menjadi 20. Yang 8 kemarin sudah kubongkar, yang 12 lagi belum. Mon, ku bilang sama kau, begitu banyak yang mau dibahas. Masalah pra-peradilannya Roy Suryo atau masalahnya Siti Pak, kan begitu persidangannya Siti Pak. Kenapa harus selangkangan? Terpaksa lah jadinya Opung Parbela membahas masalah selangkangan ini, Mon. Karena bukannya bilang apa, Mon? Kalau Opung Parbela nggak bahas, penonton Opung Parbela yang komplain. Opung Parbela itu Agrifanani sudah bahas, Blacker Jelang udah bahas, Jimmy Swillow udah bahas. Kau kapan membahas? Jadi sebelum dibahas oleh Agrifanani, Jimmy Swillow, Boy Janet dan juga Blacker Jelang, aku dulu yang membahas ini. Enggak aja serius Mon ini bikin rusak marwahnya Opung Parbela. Sebetulnya biar tahu kalian mau kau bahas itu tentang Jampitsus. Karena banyak fakta-fakta menarik kan begitu. Tentang emas yang bukan miliknya, uang yang bukan miliknya. Katanya emas sama uang itu dibikin, itu dikumpulkan untuk membangun pesantren. Itu kian mau ku bahas. Ya terpaksa lah mau jadi ku bahas masalah selangkangan ini. Ternyata masalah selangkangan ini lebih menarik dibahas daripada Jampitsus. Dan biar tahu kalian, ya terlibat juga salah seorang purnawirawan berpangkat kolonel. Oknum. Opung Parbela berarti udah tua, bah. Kalian kiranya sekarang biar tahu kalian yang tua yang ganas. Kalau yang muda-muda ini nggak terlalu ganas karena pengalaman belum banyak. Yang tua-tua ini yang ganas. Selingkuh dia sama istri orang juga. Apa hak mereka menuntut moralitas orang lain tinggi? Sementara moralitasmu pun perlu dibenahi kok. Gitu loh. Saya tahu semua RH dan TT itu. Dan saya pun jengah. Jijik, pada level jijik. Tapi tetap saya tutupi selama di situ. Aduh, ini sabar tersangka ini. Ya udahlah, sabar gitu pun walaupun jijik istri saya pun melihat jijik kan. Bagaimana dia bisa menelan sama-sama tua berselingkuh. Dugaan berapa pasangan itu? Ada 20 sekitar. 12 lagi belum saya bongkar. Betul kan? Ada 20 pasangan. 12 lagi belum dibongkar. Jijik saya. Saya bersama dengan istri saya juga bilang jijik katanya. Karena bawa istrinya kau merasa jijik kau. Coba kalau kau nggak bawa istri. Bisa jadi juga kau terikut-ikut kau. Bukannya bilang apa biar tahu kalian. Memang orang rata-rata di kampung kami, kalau kemana suaminya ke situ ikut istrinya. Jarang ini istrinya bisa tinggal ini. Makanya suami-suami di kampung kami itu biasanya posisi aman. Jarang terjadi perselingkuhan. Kayak mana mau selingkuh? Istrinya ngekor kemana-mana. Antara dua. Karena memang dia sayang suami, atau suaminya dibawa ke tiap istri. Antara dua. Tapi kalau Opung Parbela itu tipe yang pertama. Disayang istri. Ngapain dibawa ke tiap istri? Bau. Bau. Dibawa ke tiap istri bau. Ya, 20 pasang. Ya, coba bayangkan kalian. Nah, ya, yang paling yang paling menonjol biar tahu kalian, yang katanya rata-rata semua orang tahu dari grup orang itu, dan juga rata-rata pengacara tahu, ya, si RH sama si Tete ini. Ini yang nggak bisa tertutupi.
Nah, terkait dengan yang ke-8 perselingkuhan itu, ya memang saya bocorkan. Tuh. Kenapa? Ya, saya sebagai manusia juga punya ingin rasa sedikit lah mau balas dendam. Kok mereka bawa nama istri saya? Bahwa buku GEG istri saya terlibat katanya penggelapan segala macam. Padahal istri saya nggak ada kaitannya megang duit, megang apapun gitu. Nah, coba bayangkan kalian, ya. Si Rismon ini dibongkarnya 8 perselingkuhan daripada teman-temannya karena dia mau balas dendam. Makanya kularang anak-anak YouTuber Nusantara dekat-dekat sama si Rismon. Jangan dekat-dekat sama si Rismon kalian. Nanti dibongkarnya rahasia kalian satu-satu. Bukan ku bilang anak-anak YouTuber Nusantara doyan selingkuh, enggak. Tapi ini orang kan memang kan nggak bisa dipercaya kan. Dibongkarnya rahasia kawan-kawannya. Gara-gara dendam dia dibawa-bawa, diseret-seret nama istrinya. Inilah ku bilang tadi, ya ternyata Rismon ini bukan tipe yang kedua, tipe yang pertama. Diekori sama istrinya karena sayang istrinya sama dia. Bukan gara-gara dibawa kita istri ya. Kayaknya karena sayang sih. Asal lebih itu. Itulah narasi mereka yang menurut saya juga di luar abad, Bang. Itu. Nah, terkait dengan 8 perselingkuhan itu, ya saya bocorkan bahwa mereka punya moralitas yang nggak tinggi-tinggi banget loh. Bahwa ada yang kumpul kebo loh, bahwa ada yang selingkuh loh di antara mereka, dan itu real. Bahkan para pengacara juga tahu semua kok RH dan Titi itu munafik kalau enggak gitu. Semua tahu di tim apa segala macam ya. Semua tahu. Dan itu dibiarkan. Bahkan ada yang mantan pejabat Polri juga tahu. Dan dia diamkan juga. Pejabat publik yang mana itu? Inisial AS ya, bukan? Semua tahu tentang RH dan TT. Sengaja itu semua orang tahu biar TT ini jangan kemana-mana. Tetap sama si RH. Nampak kali dari semuanya TT ini yang lebih empuk daripada yang lain. Daripada yang congkel gigi itu. Ada yang giginya berantakan. Masih mending si Tete. Empuk. Walaupun lebih tua, ya tapi agak lebih padat dibandingkan istrinya. Inilah yang dinamakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu kalau berbicara rumput kan begitu, ya kan? Tapi kalau berbicara selingkuhan, ya ini definisinya ini apa namanya? Perumpamannya seperti ini. Rumput tetangga lebih hitam dan lebih lebat daripada rumput di rumah sendiri. RH, gimana itu udah dibongkar si Rismon? Alah, kalau kita udah pasti tahu RH itu mengacu ke siapa, Tete itu kepada siapa. Robin Hood. Aduh, aku jujur aku bilang sama kalian, si Tete ini kalau secara fisik ini cantik, betul. Agak mirip sama ahli spirituality lah. Iya kan? Ya, jujur aja aku bilang, kalau misalnya aku nggak punya istri pun juga kayaknya sur juga ngeliatnya ini. Tapi cuma mau dibilang, ya kan, ya aku udah suami orang, dia udah istri orang. Masih punya adab lah. Kan begitu. Gak kayak si RH ini disosornya si Tete gara-gara lebih empuk daripada bantal di rumahnya. Dan tahu nggak kalian ya, si Rismon katanya ya sudah mempersiapkan 7 laporan untuk Refli Harun lah, untuk Rosuryo lah. Bayangkan kalian ya. Tapi pertimbangannya ya, tunggu dulu, fokus dulu untuk masalah Bapak Joko Widodo. Selesai masalah Bapak Joko Widodo, ya, baru ini dilaporkan, kan begitu. Mohon cepat-cepatlah kau melaporkan mereka, ya, sebelum, ya,
pelaporannya Bill, ya YouTuber Nusantara itu diproses lagi di Polda Metro Jaya tentang ijazahmu itu. Duluan kau yang melapor maunya. Iya kan, biar apa namanya, biar kami pun juga nggak jadi melaporkan kau. Biar kami bilang nanti sama Polda Metro Jaya, Pak, kalau bisa kau usah diproses dulu. Lagi seru permainan. Biar dilaporkan dulu Pak yang 7 orang itu, Pak. Kalau masalah kami laporan Bang Bil ini, Pak, nanti lah itu. Pak, Bang Bil lagi sibuk masalah ijazahnya si Roy Suryo, Pak. Satu-satu lah dulu urus. Kemarin abang saya udah mau bahas loh, tapi saya pikir janganlah. Dan kebetulan abang ada di sini, ya kan, tentang perilaku yang menurut kita itu ya nggak wajar lah untuk orang-orang seperti itu kan. Abang bicara tentang 8 pasangan yang wah sekarang Maksudnya yang perselingkuhan dan kumpul-kumpul. Itu udah poin aja. Iya, ya maksudnya menurut saya wah ini serangan balik Rismon ini. Karena 2 bulan lebih abang menulis buku ini kan nggak mau bersuara juga. Padahal selama itu mereka bilang pengkhianat lah. Apalagi kalau Roy ngomong kan dokter ya kan? Jong bilang. Nggak dijawab kan. Nah, saya jawab itu Bang ya. Kenapa saya balas? Karena mereka sudah mulai menyerang istri saya. Menyebutkan nama istri saya, mau melaporkan istri saya. Di situ orang ini udah makin melunjak, makanya saya bilang sama Bang Jagir, saya sudah siapkan sebenarnya 7 laporan nih, terutama untuk Rosuryo, Refli Harun dan Tifa. Dan itu tidak kita laporkan karena memang menghormati laporan Pak Jokowi. Selesai dulu, vonis, baru kita laporkan. Iya, cepat-cepatlah lapor ya. Jangan lama-lama. Nanti keduluan sibil kau. Sama kayak si Roy Suryo. Roy Suryo hari ini rencana mau melaporkan sibil udah duluan di Polres. Aduh. Ya kita tunggu aja lah dulu. Ya jadi bisa gue bilang sama kalian ya. Semenjak kejadian isu ijazah Bapak Joko Widodo ini ya. Kayaknya saling melaporkan ini udah biasa gitu loh. Udah nggak ada ketakutan lagi yang bagi yang dilaporkan. Perhatikan kalian, ya. Ada yang ngelaporin Michael Sinaga, nguap. Begitu juga ada yang melaporkan Irzan, menguap. Ada yang melaporkan Lecumanan, menguap. Ya kan, siapa Firdaus Wibowo menemani, mantan supirnya si Roy Suryo melaporkan Roy Suryo sampai sekarang nggak kelihatan. Nggak jelas. Makanya aku bilang sama kalian, itu teman-temanku YouTuber Nusantara, ada main aja itu. Karena kayaknya udah dilaporkan. Kalau kita punya kuat bukti kita, cukup bukti kita untuk membuktikan ya, ada alasan kita untuk membuktikan bahwasanya kita tidak terlibat dan tidak melakukan tindakan melawan hukum, ya kenapa nggak apa-apa gitu loh. Dan lebih parahnya lagi biar tahu kalian, ada kolonel yang ku bilang tadi itu dirayu-rayunya istri orang. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Dasar biawak. Kenapa aku bilang biawak? Karena pangkatnya kolonel. Kalau jenderal aku bilang buaya itu. Karena masih kolonel ya, makanya aku bilang biawak. Aduh, memang bikin malu aja kalian. Ini oknum ya. Nah. Tapi di antara mereka commotion luar biasa.
Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang membocorkan? Siapa Siapa yang ngasih tahu orang abang pernah di situ? Iya. Mereka lupa ya abang pernah bagian dari mereka ya. Ada yang bilang kok begitu sih, tega banget gitu memberikan WA kepada teman saya yang masih ada jembatan di situ. Oh, jadi Tega banget, ada gonjang-ganjing. emosional, ada gonjang-ganjing mereka di sana itu. Tapi ya itu mereka harus diamkan itu supaya nggak berkembang lebih jauh. Dan lebih parah lagi ini ada satu seorang ya oknum ya kolonel purnawirawan tuh juga begitu gitu, di pergerakan itu kan. Ya NS ya kan. Itu juga begitu. Mereka udah tahu lah itu gitu. Bahkan tahu sama tahu kali ya ya. sempat mengajak istri dari teman saya untuk KPKP. Jangan kasih tahu suami saya ya, suamimu ya. Bayangkan istri sah dari seseorang teman saya itu diajak kafe, padahal dia tahu itu istri sahnya, dan jangan beritahu suaminya. Maksud saya begini, ini perjuangan yang mereka klaim ini mau diarahkan kemana sih? Ya diarahkan ke kamar hotel lah, kemana lagi? Siangnya perjuangan di Polda Metro Jaya. Sorenya bergeser di kantin Polda Metro Jaya. Malamnya cari kamar ya di hotel dekat Polda Metro Jaya. Apa lagi? Kolonel punya banyak kenalan, punya banyak duit. Alah. Ya inilah manusia-manusia munafik ini. Dibungkus sama sebentar dulu NS, kayaknya kenal lagu itu. Kubongkar nggak di sini ya? Kubongkar nggak di sini ya? Ah janganlah dibongkar lah, nggak usah lah. Nanti aku disomasi lagi. Aduh, ya. Yang lucunya lagi kemarin biar tahu kalian ya. Ini sedikit intermezzo ya, intermezzo. Kemarin waktu disebutkan nama sama si Rismon ya, ada nama Aka dan S kan begitu. Aka dan S. Aka dan S kan begitu. Kalau Aka ya itu merujuk kepada pengacara yang ada bercak hitam di mukanya itu. Sepertinya kalau dari inisialnya kan begitu. S-nya ini ku tak pikir siapa lah ini kan begitu. Iya kan? Nah, dapatlah biar tahu kalian. Entah ini apa namanya dugaanku salah, tapi aku yakin dugaanku salah ini. Bung Parbella, kalau dugaanmu salah ngapain kau sebut-sebutkan di sini? Jadi pernah lah ya di sebuah konten baru-baru ini 2 hari yang lalu ya ada gerombolan mereka ya pakai baju merah ya gitu mama itu kan begitu. Nah kemarin yang pernah nyongkel gigi itu di Rakyat Bersuara yang viral di nyongkel gigi. Nah dia namanya Susi. Ya, kok ini? Serius pikirku begitu kan? AKSS Susi. Kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin, tapi kayak dibilang nggak mungkin, tapi kok mirip muka orang ini gitu loh. Kenapa aku bilang nggak mungkin? Nggak mungkin, kayaknya adik kakak orang ini. Iya kan? Kayaknya sih kalau nggak adik kakak, abang adik gitu loh. Karena ada bercak hitam juga. Ya kan begitu. Susi yang mana bu? Ah, kan banyak Susi. Yang nyongkel gigi kan banyak nyongkel gigi Mudah-mudahan salah perkiraanku. Jadi ya yang nyongkel gigi itu udah tahu ya namanya Susi. Yang kemarin biar tahu kalian ya ini adalah juru bicara dari pihak mereka yang selalu hadir di segala suasana. Demo 25 Agustus ada. Demo mahasiswa ada. Demo di KPK ada. Di mana-mana demo ada ini orang. Aduh. Ya, jadi Bang
itu dia lucu-lucu orang ini ya. Nah, tahu nggak kalian kemarin ya, waktu si Tipa di sidang biar tahu kalian, ada salah satu pendukungnya ya, pendukungnya ketika ditanyain ya kan, apa kerjaan bapak? Saya pengusaha kapal selam. Kita dengarkan. Hari ini saya meluangkan waktu. Hari ini saya break dari bisnis Anda. Saya pemilik kapal selam, perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Saya di sini menyempatkan diri hadir untuk mengungkap karena biasa Jokowi. Ya, dia bilang katanya dia pengusaha kapal selam terbesar di Asia Tenggara. Kalau dia dari kacamatanya, kacamata Gus Miftah. Kalau dilihat mukanya lebih mirip sama Sugi Nur. Mirip loh ya, mirip. Iya kan? Kalian nilai sendiri. Percaya atau enggak kalau dia ini pengusaha kapal selam? Bayangkan kalian, pengusaha kapal selam. Ngapain pengusaha kapal selam ada di persidangan si Tifa? Yang namanya pengusaha, apalagi levelnya kapal selam, nggak ada waktu lagi ngurusin yang kayak gitu-gitu. Kapal selam, wah. Harga kapal selam itu satu, biar tahu kalian ya, itu 5 kali lipat daripada harga pesawat. Kapal selam tuh. Sekarang begini, ku tanya dulu sama kau, asalmu dari mana? Kalau asalmu dari Palembang, ya takutnya yang kau masukkan itu ya empek-empek kapal selam. Entah pengusaha empek-empeknya kau. Tapi ya kalau memang pengusaha kapal selam betulan, ya kami mengucap syukur kan begitu. Syukur alhamdulillah kan begitu ya. Tapi kayaknya aku kurang yakin aku. Kalau memang kau itu pendukungnya si Tipa ya, kalau kau memang betul-betul pengusaha kapal selam ya, kenapa si Tipa waktu apartemennya mau ditarik pengadilan negeri, kenapa nggak kau bantu? Sebetulnya seberapa mulai itu? 500 juta. Kapal selam itu puluhan miliar. Bahkan ratusan miliar ada. Masa yang 500 juta nggak mau kau bayarkan? Pengusaha kapal selam apa itu? Ada aja ya. Nah, tahu nggak kalian ya? Di tengah kesibukannya, ya, di tengah kesibukan hiruk pikuk tentang pra peradilannya si Roy Suryo dan juga persidangannya si Tipa dan permasalahan selangkangan ini. Di tengah hiruk pikuk itu, ya, Bapak Joko Widodo baru saja menerima tamu negara, yaitu ya duta besar dari negara Qatar. Inilah yang membuktikan bahwasanya Bapak Joko Widodo nggak terganggu, nggak terganggu sama masalah-masalah sampah kayak gini. Kita lihat dulu. Pues maju di sumber dah. Orang apa? Enggak. Ini potensi nyamplok ini. Awas, ini Bapak. Saya akan melakukan konferensi call kepada Joko Widodo karena sudah diagendakan sebelumnya. Apa saja yang dibicarakan dengan Bapak? Mana ditahdir pembahasan saya. حديث ودية ولطيفة تعارف العائلة والسكولا والإقاليم Cuti. Kalau saya hanya membicarakan terkait dengan pembicaraan biasa saja terkait dengan hubungan antara negara Indonesia karena saya juga baru datang ke kota sebagai yang terbesar yang berada. وليس لدي ما أضيفه وأتمنى لكم جمعة مباركة. Saya berharap kalian semoga Jumat berkah di hari ini.
Keren. Begitu dihargainya Bapak Joko Widodo, ya, Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, sampai duta besar negara Iran kah itu, negara Qatar sekarang, ya, setelah itu apa namanya, Arab Saudi, masih menghargai, menghormati Bapak Joko Widodo, ini luar biasa. Bapak Dubes nggak ada rencana singgah ke rumah Ibu Megawati? Mana tahu? Hah? Atau Bapak SBY gitu? Nah, inilah biar tahu kalian, dihargai di seluruh dunia, ya, tapi nggak dihargai sama Roy Suryo. Siapa Roy Suryo? Aduh, tepuk tangan dulu untuk Bapak kita ini. Ya, nah itu dia. Nah, ini seorang apa aku bilang ya, lawyer senior ya, lawyer senior sejak tahun 88 sudah menjadi seorang senior, sudah menjadi seorang lawyer. Ya, ini beranggapan ya bahwasanya ya permasalahan Roy Suryo dan juga Tifa ini kental sekali, ini ya kental sekali agenda politisnya, kental sekali. Kita dengarkan. Saya juga mengatakan sebelum jam Anda, saya yakin optimis putusan selah mengabulkan eksepsi kami. Karena kalau tidak, konsekuensinya Pak Joko Widodo Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang. Tifa dan Roy ini pinter lihai sekali memutar-mutar balik fakta. Iya. Makanya masyarakat harus tajam memahami itu. Ya. Tifa dan Roy hati-hati. Tidak semua masyarakat bisa kamu kibulin, bisa kamu bodohin dengan argumentasi, dengan narasi-narasimu. Jadi yang bisa dibodohi tadi itu ya cuma si Muhammad Topi itu. Dari mana dia itu bisa menarasikan seperti itu? Bagaimanapun juga pengadilan negeri harus menerima eksepsi kami. Kalau tidak menerima eksepsi kami, maka Joko Widodo sepanjang hari harus berduduk di ruang sidang. Kasar kali kau ngomong. Orang Solo nggak ada yang kayak gitu, kecuali kau sama Uri Baret. Banyak kali. Itu Mulyono gimana? Yang agen bus itu kau bilang itu? Hah? Investigasi. Aduh, ya jadi memang betul. Kalau ku bilang ini kental sekali nih, nuansa politiknya, bau politiknya, agenda politiknya, ya. Kita nggak tahu ya. Pokoknya mereka ini memang sedang berusaha, ya. Berusaha merusak citra dari Bapak Joko Widodo, ya, supaya apa? Supaya 2029 capres yang mereka dukung, capres yang menjadi junjungan mereka itu mereka itu apa namanya tidak kehilangan pamor. Tapi kalau Bapak Joko Widodo ya kalau Bapak Joko Widodo berdiam diri di Solo, nggak mau ya lagi apa namanya berkiprah di dunia politik, ya kan begitu ya. Ini yang diharapkan orang ini, Bapak Joko Widodo nggak kemana-mana, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Joko Widodo nggak kemana-mana, orang ini juga nggak bakalan begini ribut. Tapi karena Bapak Joko Widodo mengatakan bahwasanya ya saya tetap akan dukung PSI, saya akan kerja keras untuk PSI, makanya kelabakan orang ini. Ya itu dia ya. Jadi kemarin biar tahu kalian ya, aku sebetulnya mau bahas mengenai apa namanya, ada dugaan. Ya, ada dugaan plagiat, ya, ada dugaan plagiat yang dilakukan oleh oknum RS, ya, di Universitas UNJ. Tapi itu akan menjadi berita kali kita nanti siang atau nanti sore, oke? Ya, jadi ini dulu, ya, berita tentang selangkangan ini. Kita akan bahas lagi dan kita akan lihat lagi apakah berkembang dari 8 selangkangan menjadi 20, dari 20 menjadi 50 selangkangan. Kita akan bahas terus. Kalau perlu tiap hari, kita bahas terus selangkangan. Nggak usah bahas politik, nggak usah bahas hukum, nggak usah bahas Jampitsus, nggak usah bahas KPK. Kita bahas terus selangkangan. Hidup selangkangan! Udah ketularan serius pun aku, Bang. Itu lu dari Lumpung Parmelang, salam NKRI, harga mati.